Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eka Sri Mulyani dengan NPM 201002008, Ani Febriani 201002018, Dewi Sri Rahayu 201002030, Nadia Putri Handayani 201002031. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Terjemahan Al-Quran. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian terjemah. Secara harfiah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau singkatnya, mengalih bahasakan. Sedangkan terjemahan berarti salinan bahasa atau alih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain. Terjemahan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah translation, dan dalam literatur Arab dikenal dengan terjemahan ialah usaha menyalin atau menggantikan satu bahasa melalui bahasa lain supaya dapat dipahami oleh orang lain yang tidak mampu memahami bahasa asli atau asalnya. Secara etimologis, terjemah berarti menerangkan atau menjelaskan, seperti artinya menerangkan suatu pembicaraan dan menjelaskan maksudnya. Menurut Muhammad Hussein Al-Zahabi, salah seorang pakar ulama Al-Quran, dalam Al-Azhar University, Mesir, kata terjemah lazim digunakan untuk dua macam pengertian, yaitu pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain tanpa menerangkan makna bahasa asal yang diterjemahkan. Kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Dari paparan singkat tentang pengertian terjemah di atas, dapat diformulasikan bahwa terjemah pada dasarnya ialah menyalin atau mengalih bahasakan serangkaian pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Dengan maksud ini, inti pembicaraan bahasa asal yang diterjemahkan bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak mampu memahami langsung bahasa asal. Yang sebagai contoh, buku Arab atau Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Begitu pula sebaliknya, buku-buku bahasa Indonesia yang diterjemahkan atau dialih bahasakan ke dalam Inggris atau bahasa Arab dan lain-lainnya. Selain yang telah dikemukakan di atas, kata terjemah dalam bahasa Arab juga umum diartikan dengan biografi atau riwayat hidup seseorang. Misalnya, dalam ungkapan terjemah Al-Imam Al-Bukhari dan terjemah Al-Imam Muslim, yang masing-masing berarti biografi Imam Al-Bukhari dan biografi Imam Muslim, memiliki pula halnya dengan biografi-biografi tokoh yang lain semisal terjemah Imam Abu Hanifah, terjemah Al-Imam Malik, dan lain sebagainya. Orang yang menerjemahkan sesuatu, termasuk Al-Quran, dalam bahasa Indonesia disebut penerjemah, juru terjemah, atau juru bahasa. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan mutarjim atau tarjuman atau turjuman, diantaranya dalam ungkapan Ibnu Abbas adalah tarjuman Al-Quran. Maksudnya, Ibnu Abbas adalah juru bahasa, juru bicara Al-Quran. Secara bahasa, terjemahan bermakna penjelasan atau keterangan secara istilah. Terjemahan bermakna mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Kata terjemah yang dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut dengan terjemah. Secara etimologi mempunyai beberapa arti.
1. Menyampaikan satu ungkapan pada orang yang tidak tahu. 2. Menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan bahasa yang sama. Di dalamnya terdapat dua: 1. Menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. 2. Memindahkan atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemah Al-Imam Malik dan lain sebagainya. Orang yang menerjemahkan sesuatu, termasuk Al-Quran, dalam bahasa Indonesia disebut penerjemah, juru terjemah, atau juru bahasa. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan mutarjim atau turjuman. Di antaranya dalam ungkapan Ibnu Abbas adalah tarjuman Al-Quran. Maksudnya, Ibnu Abbas adalah juru bahasa, juru bicara Al-Quran. Secara bahasa, terjemahan bermakna penjelasan atau keterangan secara istilah. Terjemahan bermakna mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Kata terjemah yang dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut dengan terjemah. Secara etimologi mempunyai beberapa arti. 1. Menyampaikan satu ungkapan pada orang yang tidak tahu. 2. Menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan bahasa yang sama. Di dalamnya terdapat dua: 1. Menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. 2. Memindahkan atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke bahasa yang lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam terjemah. Pada nyata ada 3 corak penerjemahan, yaitu yang pertama, terjemah maknawiyah tafsiriyah. Terjemah maknawiyah tafsiriyah menerangkan sebuah kalimat dan menjelaskan artinya dengan bahasa yang berbeda tanpa mempertahankan susunan dan urutan teks aslinya, dan juga tidak mempertahankan semua makna yang terkandung dalam kalimat asli yang diterjemah. Yang kedua, terjemah harfiah al-misli. Terjemah harfiah al-misli yaitu menyalin atau mengganti kata-kata dari bahasa asli dengan kata sinonimnya ke dalam bahasa baru dan terikat oleh bahasa aslinya. Yang ketiga, terjemah harfiah bijuni al-misli merupakan menyalin atau mengganti kata-kata ke dalam bahasa lain dengan memperhatikan urutan makna dan segi sastranya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Syarat penerjemah Al-Quran ada 6, diantaranya yang pertama, penerjemah haruslah seorang muslim, sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya. Yang kedua, penerjemah haruslah seorang yang adil dan thiqoh. Karenanya seorang fasik tidak diperkenankan menerjemahkan Al-Quran. Yang ketiga, menguasai bahasa sasaran dengan teknik penyusunan kata. Ia harus mampu menulis dalam bahasa sasaran dengan baik. 4. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai musafir, karena penerjemah pada hakikatnya adalah seorang musafir. 5. Penerjemah menguasai 2 bahasa, yang diantaranya ada bahasa asli atau bahasa sumber dan bahasa terjemahan. Nah, yang terakhir, yang keenam, menguasai gaya bahasa dan keistimewaan dari kedua bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Al-Quran dari masa ke masa sejak periode pewahyuan hingga kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasyah, mereka diwawancarai oleh Raja Najasyi yang meminta juru bicara di kalangan kaum muhajirin, Ja'far bin Abi Thalib, untuk menerjemahkan beberapa ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya ke dalam bahasa Habasyah. Kini, terjemahan Al-Quran sudah ada dalam hampir semua bahasa di seluruh penjuru dunia.
terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin sebelum berkembang bahasa-bahasa Eropa modern kira-kira dalam tahun 1143 atau abad ke-6 Hijri, tetapi baru diterbitkan pada tahun 1543 di Basel oleh penerbit Bibiander. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Itali, Jerman, dan Belanda. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa baku Eropa untuk keperluan biara bumi. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris pertama oleh Akros, buah terjemahan dari bahasa Prancis pertama oleh Marachi, tahun 1689. Pada abad 19, penerjemahan Al-Quran semakin berkembang. Gustav Flugel menerjemahkan Al-Quran sejak 1834. J.M. Rodwell menerbitkan terjemahannya pada tahun 1861 dan berusaha menyusun surat-surat berdasarkan urutan turunnya. Sekalipun ia berusaha mengungkapkan dengan jujur, tetapi catatannya menunjukkan pikiran pendeta Kristen yang lebih mementingkan untuk memperlihatkan apa yang menurut pendapatnya kekurangan-kekurangan dalam Al-Quran daripada menunjukkan penghargaan atau ketinggian Al-Quran. Banyaknya kekacauan yang disengaja dalam terjemahan yang dilakukan penulis-penulis bukan muslim dan anti-Islam itu mendorong penulis muslim terjun ke bidang penerjemahan bahasa Inggris. Muslim pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris ialah Muhammad Abdul Hakim Khan pada tahun 1905. Salah satu ikhtiar untuk memasyarakatkan Al-Quran di Indonesia adalah dengan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada pertengahan abad ke-17 oleh Abdul Rauf Singkel. Sejak awal abad ke-20, tidak kurang dari 20 karya terjemahan dalam bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah seperti Al-Quran dan terjemahannya karya Mahmud Yunus, Al-Furqan karya A. Hasan, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.